Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Arifah Hairunida Hayatmukus sebagai peserta Latsar Angkatan 7 dari kelompok 1 dengan NDH 02. Jabatan saya di sini sebagai perawat ahli pertama di Rumah Sakit Datu Kandang Haji Kabupaten Balangan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tugas jabatan fungsional perawat ahli pertama yang merupakan tugas dari agenda 1. Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2019 tentang jabatan fungsional perawat. Adapun uraian tugas berdasarkan Permenpan Nomor 35 tadi yang terdapat dalam bab 4 tentang tugas, jabatan, unsur, dan subunsur kegiatan, uraian kegiatan, tugas jabatan, dan hasil kerja. Pada pasal 6, tugas jabatan fungsional perawat yaitu melakukan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan dan pengelolaan keperawatan. Pada pasal 8, nomor 2, uraian kegiatan tugas jabatan fungsional perawat, kategori keahlian sesuai jenjang jabatan ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut. A. Perawat ahli pertama meliputi di sini ada 51 poin yang tidak akan saya bacakan semuanya. Jadi menurut Permenpan nomor 35 ini ada 51 poin tugas fungsional perawat. Di sini ada beberapa poin yang saya highlight yang menurut saya itu masih belum optimal. Nah, berdasarkan Permenpan tersebut, saya menemukan ada 5 isu berdasarkan tupoksi perawat ahli pertama, yaitu yang pertama ada belum optimal dalam pelaksanaan case finding atau deteksi dini atau penemuan kasus baru pada individu. Yang kedua, belum optimal dalam melakukan pendidikan kesehatan pada individu pasien dan masyarakat atau keluarga pasien. Yang ketiga, belum optimal dalam melakukan pelaksanaan manajemen gejala. Yang keempat, belum optimalnya pendokumentasian keperawatan. Dan yang kelima, belum optimalnya pengorganisasian pelayanan keperawatan antar shift atau unit. Di sini dalam hal ini kurangnya komunikasi efektif SBAR saat serah terima antar shift. Dari 5 isu tersebut, kemudian saya melakukan penyaringan dengan menggunakan metode APKL atau aktual problematik halayak dan layak. Nah, di sini pada isu nomor 1, belum optimal dalam pelaksanaan case finding atau deteksi dini atau penemuan kasus baru pada individu dengan total skor APKL-nya 15. Yang kedua ada belum optimal melakukan pendidikan kesehatan pada individu pasien dan masyarakat atau keluarga pasien dengan total skor APKL 19. Isu ketiga, belum optimal melakukan penata laksanaan manajemen gejala dengan total skor 14. Yang isu keempat, belum optimalnya pendokumentasian keperawatan dengan total skornya 13. Dan isu kelima, belum optimalnya pengorganisasian keperawatan antar shift atau kurang komunikasi efektif SBAR saat serah terima antar shift dengan skornya 12. Berdasarkan metode APKL ini, saya memilih dari yang aktual atau yang sedang hangat dibicarakan, yang paling problematik atau menarik dan mendesak, kemudian kesesuaian dengan halayak atau menyangkut hajat hidup orang banyak, dan yang layak atau sesuai dan realistis sesuai yang ada di lapangan, sehingga didapatkan urutan pertama dengan total skor 19, yaitu belum melakukan pendidikan kesehatan. Kemudian untuk urutan kedua, isu tentang belum optimalnya pelaksanaan case finding, dan isu ketiga, belum optimal melakukan penata laksanaan manajemen gejala.
Dari 3 isu tersebut kemudian disaring lagi dengan metode USG. USG di sini yaitu metodenya U-nya adalah sesuai dengan tingkat urgensinya. Di sini yang pada isu nomor 1 belum optimal melakukan pendidikan kesehatan pada individu mendapatkan skor urgensi 5, dan untuk isu belum optimal dalam pelaksanaan case finding atau deteksi dini atau penemuan kasus baru mendapatkan skor urgensi 4, dan belum optimal melakukan penata laksanaan manajemen gejala juga mendapatkan skor 4. Kemudian dengan S, seriousness atau keseriusannya di sini isu nomor 1 skornya 4, isu nomor 2 skor 4, dan isu nomor 3 skornya 5. Kemudian untuk growth atau pertumbuhan di sini yang isu nomor 1 skornya 5, isu nomor 2 skornya 4, dan isu nomor 3 skornya 4. Sehingga jika setelah ditotal dengan isu dengan urutan nomor 1 yaitu dengan total skornya 14, yaitu belum optimal melakukan pendidikan kesehatan pada individu, pasien, dan masyarakat atau keluarga pasien. Nah, dari isu tersebut, belum optimal melakukan pendidikan kesehatan pada individu, pasien, dan masyarakat. Kemudian saya melakukan analisis dengan metode Fishbone. Didapatkan di sini ada man atau sumber daya manusianya, yaitu perawat belum terlatih dalam melakukan teknik komunikasi edukatif. Kemudian perawat menganggap edukasi bukan prioritas tugas. Kemudian tenaga edukator khusus atau promkes belum tersedia di RS, dan tidak ada evaluasi rutin terhadap pelaksanaan edukasi. Kemudian ada material, tidak tersedianya leaflet, poster, flip chart, atau modul edukasi, tidak ada video edukasi di ruang tunggu atau kamar pasien, dan bahan edukasi tidak disesuaikan dengan tingkat pemahaman pasien. Kemudian tidak ada metode, tidak ada SOP baku edukasi pasien per diagnosis, tidak ada lurus standar edukasi pasien dari masuk sampai pulang. Edukasi hanya diberikan jika pasien akan bertanya, bukan inisiatif aktif. Kemudian mesin, tidak ada akses TV edukasi, tablet, atau sistem digital interaktif, tidak ada tersedia infografis atau media visual yang menarik. Modern nature atau lingkungan, lingkungan rawat yang tidak kondusif, misalnya terlalu bising, ramai, tidak nyaman untuk dilaksanakannya edukasi di tempat tersebut, dan tidak tersedianya ruang khusus untuk edukasi pasien dan keluarga. Kemudian alternatif pemecahan masalah. Di sini akar masalahnya yang pertama dari man atau sumber daya. Perawat belum terlatih dalam teknik komunikasi edukatif dan belum ada evaluasi rutin terhadap pelaksanaan edukasi. Alternatif masalahnya melakukan pelatihan teknik komunikasi untuk memberikan edukasi pada masyarakat, khususnya jika terkendala bahasa daerah. Yang kedua, kurangnya media edukasi dan bahan edukasi yang tidak disesuaikan dengan tingkat pemahaman pasien. Untuk solusinya, pembuatan media edukasi berupa leaflet, poster, atau banner yang menggunakan 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa daerah, khususnya bahasa Banjar, sehingga diharapkan akan lebih dipahami pasien dan keluarga saat dilakukannya edukasi. Ketiga, tidak adanya TV edukasi atau sistem digital interaktif. Solusinya, pengadaan media TV edukasi saat pelaksanaan edukasi dan menyediakan akses pembelajaran digital, misalnya berupa Google Drive yang berisi media edukasi atau soft file dari leaflet, poster, ataupun banner yang telah dibuat, sehingga pasien atau keluarga pasien itu bisa mengakses media edukasi tersebut di mana saja dan kapan saja melalui digital. Yang keempat, tidak ada SOP baku edukasi pasien per diagnosis. Solusinya menyusun SOP edukasi pasien per diagnosis. Dan yang kelima, ada lingkungan ruang rawat tidak kondusif, bising, ramai, dan tidak nyaman untuk edukasi. Solusinya
membuat jadwal edukasi rutin, misalnya jam 10 sampai jam 11 pagi setiap hari saat kondisi pasien relatif tenang, dan membuat inovasi keperawatan atau proyek, misalnya pojok edukasi pasien di ruang mati. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.